Tantangan branding dan marketing untuk UMKM. Teman-teman UMKM pasti banyak mengalami masalah tentang branding dan marketing. Mungkin sudah banyak dengar tentang branding, tetapi cara memulainya bingung. Terus kemudian setelah mulai itu di tengah-tengah juga ternyata kehilangan arah. Nah, ini kita akan bahas di sini. Sebenarnya apa sih tantangan branding dan marketing untuk UMKM? Oke, kita lanjut ya. Problem pertama itu yang paling banyak dihadapi oleh UMKM, yaitu membangun brand yang kuat. 70% UMKM di Indonesia kesulitan pasarkan produknya. Kenapa? Karena brandnya belum cukup kuat untuk bersaing dengan brand-brand besar. Nah, sekarang itu kalau misal kita luncurkan produk misalnya, produk baru, terus kita ingin bersaing dengan produk-produk yang sudah besar brandnya, kita biasanya langsung meluncurkan saja. Kita UMKM itu bilang ini yang terima kan pasar ya. Jadi kita belum riset, terus kemudian juga belum tahu kekuatan dan kelemahan kita, kemudian kita luncurkan saja produk itu. Setelah di pasaran ternyata produknya gagal. Karena kurangnya riset, ternyata produk itu tidak dibutuhkan. Nah, ini sering banget terjadi di UMKM karena kurangnya riset. Dan solusinya, teman-teman, sebelum meluncurkan produk itu, luncurkan riset dulu. Riset kecil-kecilan. Misal kita mau luncurkan produk sabun untuk wanita ya, kita riset dulu antara teman-teman kita, teman-teman terdekat dengan riset kecil-kecil dengan ngobrol. Atau kalau misal ada dana yang lebih, kita lakukan riset dengan online, itu bisa juga dengan Facebook. Riset sedikit itu tapi hasilnya akan untuk jangka panjang, karena kita tahu produk ini diminati atau enggak. Kalau misal responnya bagus, lanjut. Kalau misal responnya jelek, ya cut saja, ganti dengan produk yang lain. Gitu ya teman-teman. Terus kemudian juga problem yang paling sering dihadapi nih ya, dananya terbatas. Sebagian besar UMKM nggak memiliki anggaran yang cukup untuk kegiatan pemasaran, khususnya iklan atau promosi. Sekarang ya, kalau misal kita bilang untuk ngiklan di Facebook itu, dana 1 juta sudah nggak seperti dulu. Dana 1 juta itu seakan-akan terinflasi ya, karena inflasi jadi nggak seperti dulu. Kalau 1 juta dulu itu banyak banget, sudah bisa menghasilkan banyak closing. Tapi kalau sekarang 1 juta, 3 juta, itu masih sedikit. Dan ini hati-hati, kita seakan-akan kalau misal sudah iklan, terus kemudian produk kita laris. Enggak otomatis seperti itu. Jadi setelah kita ngiklan, kita itu dihadapkan pada pelanggan yang mereka sebenarnya kritis. Kenapa kritis? Karena sudah banyak iklan yang sudah masuk ke benak mereka. Sudah masuk di pikiran mereka. Setiap hari kan dikasih iklan-iklan dari berbagai sumber ya. Dari TikTok, dari Facebook, dari Google. Nah, kalau misal kita ngiklan, terus kemudian produk kita nggak terlalu wah gitu ya, terus kemudian kualitasnya nggak terlalu bagus, kita akan diabaikan, kita nggak terlalu dapat awareness dari konsumen. Nah, itu hati-hati, kita udah banyak keluarin budget iklan misal 1 juta atau 3 juta, ternyata nggak menghasilkan closing sama sekali karena produknya tidak relate dengan audiens. Nah, apalagi kalau misal dana terbatas. Kalau dana terbatas, hati-hati, kita mending pakai hybrid. Jadi hybrid strategi itu dengan ngiklan iya, dengan organik iya. Jadi organik dan paid advertising ya. Itu bagus. Karena jika iklan gagal masih ada, kita bisa cadangan dengan organic marketing. Dan organic marketing ini sangat dianjurkan apalagi di zaman yang seperti sekarang itu banyak kita tidak tahu ya sampai kapan keadaan ekonomi yang seperti ini. Dan organic marketing masih work banget. Kita posting di Facebook, di grup-grup, itu lebih work. Terus kemudian masuk ke grup-grup WA di PKK, grup-grup PKK. Kalau misal kita jualan sabun, kita masuk ke situ ya. Terus kemudian grup-grup pasar online yang di WA juga. Itu lebih work daripada kita ngiklan sporadis, nyebarin budget, ternyata hasilnya tidak ada. Oke, kemudian problem yang selanjutnya, banyak kan UMKM itu nggak punya tim marketing. Tim marketing ini memang seakan-akan, wah ini tim marketing belum apa-apa sudah pakai tim. Enggak, gini ya, kalau misal kita pakai nalar ya, kita biasanya UMKM itu fokusnya di produksi, di dapur lah istilahnya, di dapur atau di rumah produksi. Dan kita nggak sempet, kalau sudah produksi, kita nggak sempet untuk marketingan, kita nggak sempet untuk jualan. Terus kemudian kita akan melakukan semuanya gitu. Seakan-akan kita harus menghandle semuanya, marketing iya, produksi iya, terus kemudian
akuntansi iya, dan ketemu orang juga iya. Nah, kalau misal seperti ini, saya yakin akan ada yang dikorbankan, entah itu dari produksinya atau marketingnya. Nah, kita harus pilih. Kalau misal kita fokus di produksi, berarti kita harus ada orang yang bantu tim marketing. Tim marketing itu bukan berarti kita harus tiba-tiba meng-hire beberapa karyawan untuk marketing. Enggak, ada banyak cara. Ada banyak cara untuk meng-hire tim marketing itu dengan sistem kolaborasi, dengan sistem afiliasi, dengan sistem reseller yang mereka tidak dapat bayaran kalau misal tidak menghasilkan. Itu banyak kan, dan itu bisa dipakai oleh teman-teman UMKM untuk menghasilkan penjualan. Jadi kita fokus di produksi, marketing biar jalan sendiri begitu. Dan sistem afiliasi dan reseller ini itu sudah banyak dipakai dan tidak perlu kita harus membayar banyak orang untuk marketing. Jadi mereka jalan terus kemudian mempromosikan produk kita tanpa budget dari kita dengan kreativitas mereka masing-masing dan menghasilkan penjualan ke kita. Kenapa tim marketing ini penting? Ya, karena ujung tombak bisnis UMKM itu adalah penjualan. Dengan penjualan yang bagus, UMKM itu bakal tetap hidup. Kalau misal di pertama penjualannya sudah tidak bagus, UMKM itu nggak bakal bertahan lama. Saya yakin. Dan tidak sempat kita akan membahas masalah branding atau naik kelas atau apalah, karena ujung tombaknya saja sudah nggak bagus. Jadi kita pikirkan dulu bagaimana penjualan ini supaya bensinnya, supaya bahan bakar UMKM itu tetap bisa menghidupi dalam jangka panjang, begitu ya. Kemudian selanjutnya, problem yang paling banyak dihadapi oleh UMKM itu adalah persaingan produk yang mirip-mirip. Kita bikin produk yang mirip karena mereka laku, dan ini kesalahan. Ada orang bilang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini benar kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang, kita tidak cukup hanya dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita harus ATMR. Ya, ATMR yaitu amati, tiru, modifikasi, dan rubah. Atau amati, tiru, dan kita kasih keunikan yang lain atau value yang lain. Kita nggak cuma meniru produk-produk yang lain. Karena di pasaran sekarang itu banyak sekali produk-produk yang mirip-mirip. Ya, contoh ya, kalau misal kita jualan makanan gitu ya, makanan di sana ada makanan jadi seperti fried chicken, ada pecel, ada apa ya di apa namanya di lapak gitu ya. Dan itu kalau misal kita jualan di situ dan produknya mirip-mirip, orang bakal gampang memilih. Sedangkan kalau misal kita ingin menguatkan branding kita, kita harus punya satu value yang membuat orang itu hanya memilih kita. Mau tidak mau mereka memilih produk kita karena kompetitor lain itu nggak bisa meniru kita. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh UMKM supaya produknya nggak sama atau tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain. Begitu ya teman-teman. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sering dihadapi oleh UMKM. Begitu ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita perbincangkan, dan ini permasalahan yang sering kita hadapi di UMKM, dan saya yakin itu pasti ada solusinya. Jika ada permasalahan lain atau problem, silakan share di kolom komentar, nanti kita akan diskusi. Terima kasih.